warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala kulli waqtin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur maka sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga kita telah dapat hadir di masjid kita cintai ini. Selamat beri salam apabila kita sebutkan ke Muhammad yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamnya, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Haji beserta perangkat desa Padang Bakau, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Padang Bakau, yang kami hormati Imam Masjid, Khatib dan Bilal dan unsur DKM Masjid At-Taqwa Padang Bakau, yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, Aisyah, Pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Asyah Sulawesi Jaya, yang kami hormati sekaligus peringatan Hari Yatim Muhammadiyah tahun 2001 pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 28 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 4 Desember 2021. Untuk memberkati acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dedi Nurrizal SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya kami buka dari pimpinan cabang Muhammadiyah pada Bapak yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Ahyapuni. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama ini
dengan rasa yang tak berhubungnya pada malam ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari Maulid dan sekaligus memperingati hari Yakin tahun 2021. Selanjutnya, salawat dan salam semoga Allah selalu mencurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat beliau. Baik, kami awali pembukaan pada malam ini, yaitu pertama-tama ucapan terima kasih dan penghargaan teristimewa kami sampaikan kepada pembawa kita Ustaz Burhanuddin MSc yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bapak Aina Gersi yang juga telah berhadir bersama kita. Kemudian Bapak dan mewakili yang juga kami hormati. Selanjutnya pimpinan-pimpinan cabang Muhammadiyah Asia, LA dan juga pemuda se-Surabaya yang kami hormati. Kemudian yang kami banggakan adalah seluruh panitia yang telah bekerja keras dari kemarin sampai malam ini, sehingga dengan jerih payah mereka sehingga terlaksananya acara malam ini. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama semoga sukses dan lancar sampai di akhir. Muhammadiyah utama Lamongan Raya sudah mulai launching, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu lagi, bukan artinya sudah tersedia klinik kita untuk melaksanakan perobatan di mana tidak perlu membayi lagi. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik kami di sini dalam penyampaian Ustaz Burhanuddin, mudah-mudahan bisa merupakan suatu pegangan di dalam hidup dan kehidupan kita di sekarang dan di akhir nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Selatan yang akan disampaikan oleh Ustaz Ainal Farid Elsi. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Shalatan wa salamun daimain wa mutalazimain ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa
wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesempatan, kesehatan, serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita sama-sama telah dapat berhadir di masjid At-Taqwa dan Taqwa yang megah ini dengan satu kegiatan, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan diikuti dengan peringatan ayat ini. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju pada alam Islamiyah. Dengan peringatan oleh Nabi Muhammad SAW, marilah sama-sama kita meninjau kembali sifat-sifat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah adalah budak sifat mulia. Sebagaimana Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang mempunyai akhlak-akhlak yang maha mulia, maha tinggi, maha besar. Ya. Artinya apa? Rasulullah adalah budak yang akhlak mulia. Marilah sama-sama kita contoh akhlak mulia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekecil apapun yang sudah kita lakukan, biasakan dan tambah keikhlasan dalam melakukannya, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat bagi kita selama di dunia dan sampai di akhirat. Karena perbuatan baik itu bukan banyaknya, tetapi perbuatan baik itu sedikit tapi bisa kontinu. Itu jauh lebih bagus daripada sekali banyak satu saat. Nah, artinya apa? Nah, di sini letak apa yang sudah kita miliki dari berbagai sifat Rasulullah, sedikit demi sedikit kita perbaiki sehingga akhlak tersebut sudah menjadi jiwa dari kehidupan kita. Artinya celah-celah mana yang bisa ambil sedikit demi sedikit, ambillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, telah diberikan oleh Rasulullah kepadamu, maka ambillah. Apa-apa yang telah dilarang kepadamu, maka tinggalkanlah. Oleh sebab itu, marilah sama-sama kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Kita ambil perjuangan kita ambil manfaat dari kehidupan Rasulullah SAW, sehingga kita melangkah untuk menuju manusia atau seorang muslim yang berakhlak Islami atau berakhlak karimah. Mungkin ya, apa yang disampaikan Ustaz nanti sama-sama kita ambil pelajaran. Tapi peringatan Maulid itu bukan hanya sekedar mendengarkan. Kita juga sudah saatnya dengan kemudahan teknologi yang mungkin pada era 4.0, 4.0 sekarang ini, yang mana kemajuan dan kecanggihan teknologi itu ada di tangan kita. Serba bisa semua. Apa salahnya kita juga mulai selain mendengarkan juga ikut membaca perjalanan Rasulullah SAW sebagai pengisi waktu luang dan kosong. Daripada sebagian awak dulu yang main game, kedua menawarkan main game game online. Nah, jadi daripada itu baik kita sibukkan diri kita dengan banyak membaca, karena walaupun ada titik kelemahan berada dengan Google, tapi titik kelebihannya juga ada. Dan untuk memikirkan itu perlunya konfirmasi dan berguru, bertanya kepada orang yang tepat, sehingga apa yang kita baca tidak selamanya harus langsung kita yakini. Minimal kita sudah ada punya gambaran sedikit tentang perjalanan hidup Rasulullah. Kami rasa
hanya ingin dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pimpinan daerah Muhammadiyah Aceh Selatan mengucapkan selamat, semoga acaranya sukses dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menyantuni anak yatim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, tibalah kita pada acara puncak pada malam hari ini, yaitu ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus peringatan Hari Yatim Muhammadiyah tahun 2021 di Masjid Padang Bakau yang akan disampaikan oleh Ustaz Burhanuddin LPSC. Kepada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa asdaqul qa'ilin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul 'azim. Segala puja dan puji hanya layak dan patut kita persembahkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rabbul Alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi kita, bagi umat manusia, menjadi tinggal mereka. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bukankah itu kabar yang bagus? Biarlah Allah membinasakan musuh-musuh kita. Apa kata Rasulullah? Beliau berkata, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini bukan untuk membinasakan manusia, bukan untuk meratakan seluruh makhluk, tapi aku diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan ajaran Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan pula kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua Muhammadiyah Aceh Selatan, yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang dan Rakib yang ada di lingkungan Selatan Majalaya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Imam Chief Desa Padang Bakau beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati seluruh jamaah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang tua maupun yang muda, yang besar tak kami bau belah, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai pengantar awal saya pada malam
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini adalah doa yang biasanya dibacakan oleh penceramah di awal mukadimah. Sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam sebelum berdakwah kepada Fir'aun. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Wahai Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fir'aun sudah sangat keterlaluan, dan kemudian Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwai Fir'aun. Sebelum menjumpai Fir'aun, inilah doa yang beliau baca. Qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkanlah kekakuan dalam lidahku. Wa yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai pengantar awal, sebagaimana biasanya, saya tetap perkenalan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak jadi kita rumah tangga. Jadi menurut yang tertulis di KTP saya, nama lengkap Burhanuddin Helmi SD. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Postur tubuh agak tinggi, warna kulit agak hitam. Usia alhamdulillah sudah 27 tahun dan Allah masih ada. Di mana-mana saya ceramah, ketika saya menyampaikan saya datang, banyak yang tertawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kembali saya terus mengulang-ulang tentang hal ini. Sesungguhnya saya bukanlah orang yang paham betul dengan agama Islam. Saya juga seorang Yahudi, kebetulan baru belajar. Ilmu saya mungkin tidak ada apa-apanya dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Rasanya agak-agak merinding bagaimana begitu. Di belakang saya orang-orang hebat semua. Tapi saya yang disuruh naik ke depan. Bukan berarti saya yang sedang berada di tempat yang tinggi, saya yang paling hebat di sisi Allah. Boleh jadi yang tersembunyi di balik-balik tiang, di pojok-pojokan, justru mereka yang sangat terkenal di kalangan para penduduk langit. Namun demikianlah juga di dalam ajaran agama Islam, hendaklah sesama kita untuk terus saling ingat mengingatkan. Dakwah ini seharusnya menjadi ciri khas umat Islam. Apalagi Muhammadiyah. Dulu saya waktu mahasiswa mendaftarkan diri dalam anggota IMF. Waktu wawancara, mereka tunjukkan ke saya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, salam penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan dua acara, yakni peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengan perayaan hari Yakni. Terkait dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu dimanapun dan siapapun penceramahnya, yang ditonjolkan dalam isi ceramah tersebut adalah tidak hanya tentang sejarah lahirnya beliau, tapi lebih kepada bagaimana cara kita untuk
mengikuti, menjalani dan mencontoh apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu hal yang harus kita ketahui tentang Nabi kita bahwa beliau adalah manusia yang maksum. Manusia tapi dipelihara oleh Allah dari dosa dan kesalahan. Semalam di Pantun Paus saya sampaikan satu topik tentang Nabi hampir saja marah, namun kemudian sempat ditegur oleh Allah sehingga beliau tak jadi marah. Namun pada malam hari ini saya ingin sampaikan pula bahwa Nabi pernah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Allah, di luar kendali pada saat itu. Karena Nabi Muhammad SAW sedang ada masalah dengan keluarganya di rumah, sedang ada masalah dengan istri-istri beliau. Istri-istri Rasulullah pada saat itu terlihat dalam keadaan murung ataupun cemberut, tapi mereka tak mau cerita sama Nabi apa masalahnya. Barulah kemudian Nabi tahu apa persoalannya ketika malaikat Jibril yang memberitahu. Ternyata masalahnya adalah para istri Rasulullah itu sedang dirundung rasa cemburu antara satu dengan yang lain. Cemburunya kenapa? Cemburu gara-gara masalah parfum dan kurma. Nabi SAW beliau itu tidak menginginkan adanya perselisihan di antara istri-istri, sampai-sampai beliau mengucapkan dari kata-katanya, kalau memang parfum dan kurma yang menyebabkan istri-istriku berselisih, maka mulai hari ini akan aku haramkan parfum dan kurma itu. Ternyata pendapat Rasulullah ini tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegur Nabi kita. Turun ayat surat At-Tahrim. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kata Allah, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah kepadamu hanya demi menyenangkan hati istri-istrimu? Maka bertobatlah wahai Nabi, wallahu ghafurur rahim. Allah itu sesungguhnya Maha Pengampun. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal aliyyul hakim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu untuk membatalkan sumpah. Disuruh batalkan oleh Allah, sehingga Nabi mencabut kembali kata-kata beliau, sehingga batallah parfum dan kurma itu menjadi haram. Demikianlah Nabi kita. Beliau itu memiliki sifat yang maksum. Apapun yang keluar dari mulutnya diseleksi langsung oleh Allah. Apapun fatwa yang beliau keluarkan disaring dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang sampai kepada kita pada hari ini adalah semuanya telah melalui seleksi, semuanya adalah benar, semuanya adalah berhak dan layak, bahkan ada yang wajib untuk semuanya kita ikuti. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat karakter Rasulullah SAW dalam kesehariannya adalah beliau itu sangat antusias ketika sedang melayani tamu. Luar biasa sambutan beliau kepada tamu. Pernah suatu ketika beliau kedatangan tamu dari kalangan muhajirin. Kemudian Rasulullah serta merta memanggil
dipanggil semua istrinya, tolong siapkan makanan yang terbaik untuk tamu ini. Tapi pada waktu itu, istrinya berkata, ya Rasulullah, hari ini stok makanan sedang kosong. Yang tersisa hanya air minum saja. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi pun mencari solusi kepada sahabat yang lain. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang bersedia untuk melayani tamuku ini? Kemudian menunjuklah seseorang sahabat yang bernama Abu Talha Zaid. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, biar saya yang akan menjamu tamu ini. Kemudian tamu ini dibawa pulang ke rumah Abu Talha Zaid. Sesampainya di rumah, Abu Talha juga berkata yang serupa kepada istrinya. Wahai istriku, siapkan makanan. Kita kedatangan tamu Rasulullah SAW. Tapi istrinya berkata, wahai suami, kalau bahasa kita udah di sini tidak kan? Abah, mohon maaf Abah, makanan kita sudah habis. Ada sepiring nasi yang tersisa, ada sepiring makanan yang tersisa, tapi itu memang aku sengaja simpan. Mereka datang ke ruang makan, apa yang mereka bawa? Mereka bawa sepiring masing-masing, bawa satu piring dan bawa sendok atau alat makan. Karena suasana gelap, mereka hanya membunyikan suara piring mereka. Mereka membunyikan peralatan makan mereka seolah-olah juga sedang ikut makan bersama tamu tadi. Keesokan harinya, berjumpalah Abu Talha Zaid dengan Rasulullah SAW dengan wajah yang penuh sukacita. Senyum yang luar biasa terpancar dari wajah Rasulullah. Masya Allah sahabatku, demi Allah, semalam itu Allah benar-benar bangga kepada Allah, benar-benar senang. Allah luar biasa bangga punya hamba seperti kamu. Abu Talha Zaid masih bingung, ada apa ini? Dari mana Rasulullah tahu? Ternyata semalam Jibril menceritakan hal tersebut kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan tepat pada malam itu pula turun satu ayat di dalam Al-Quran untuk memuji salah seorang sahabat tadi. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka tidak mengutamakan diri mereka sendiri. Mereka lebih mengutamakan orang lain padahal mereka sendiri dalam kesusahan. Wa man yashaqillah, maka kemudian Allah memberikan firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang terpelihara dirinya dari kepikiran ataupun kebatilan. Di akhir ceramah banyak mubalik yang menyampaikan, unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Namun dalam persoalan tertentu, kalau seandainya kita ragu dengan informasi yang disampaikan, hendaklah bertanya atau bertanya kepada guru yang lebih paham. Ada seorang anak muda masih belajar, belum berumah tangga. Suatu hari dikasih kesempatan untuk berceramah. Ternyata isi ceramahnya adalah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Belum punya istri,
bagaimana seharusnya suami dan istri itu harus berlaku baik antara satu dengan yang lain. Belum punya anak, tapi isinya ceramahnya adalah bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ternyata di antara jamaah itu ada yang tersinggung, Bapak Ibu sekalian. Ada orang tua, bapak-bapak yang sudah senior merasa tersinggung dengan isi ceramah tersebut. Selepas ceramah dipanggil anak muda, kenali dulu. Nah, ada apa Pak? Saya mau tanya, kamu sudah menikah belum? Belum Bapak. Kamu sudah beristri? Belum, saya belum beristri. Apa kamu sudah punya anak? Terus istri saja belum, apalagi punya anak. Anak muda, kata bapak tadi, kalau kamu belum berkeluarga, belum beristri, belum punya anak, tidak pantas kamu berceramah tentang keluarga, tentang istri dan anak-anak. Kalau kamu mau berceramah tentang keluarga, berkeluarga terlebih dahulu. Rasakan bagaimana rumitnya rumah tangga, baru kamu ngomong tentang masalah rumah tangga. Kalau kamu ingin berceramah tentang bagaimana mendidik istri agar menjadi soleha, nikah dulu, jangan istri dulu. Rasakan bagaimana sulitnya menghadapi istri dan anak-anak, baru kemudian kamu ceramah tentang istri dan anak-anak. Ternyata anak muda ini menjawab, mohon maaf wahai bapak yang terhormat, kalau tidak salah saya, minggu lalu saya dengar bapak ceramah tentang kematian. Tapi hari ini alhamdulillah bapak masih sehat-sehat saja. Kalau minggu lalu bapak berceramah tentang kematian, seharusnya bapak sudah ingat. Kalau memang rumusnya seperti bapak yang sampaikan tadi, hanya orang-orang yang sudah pernah merasakan mati baru layak berbicara tentang kematian. Hanya orang-orang yang sudah pernah main-main ke surga baru boleh berbicara tentang nikmatnya surga. Bahkan banyak di antara guru-guru pelajaran agama belum naik haji, tapi mereka tetap mengajarkan anak-anak tentang apa-apa saja rukun haji. Imam Syafi'i umur 7 tahun, beliau ceramah habis asar bulan Ramadan tentang kewajiban berpuasa. Setelah ngomong panjang lebar berceramah, harus minta air sama dia. Beliau berbalik, tapi yang disampaikannya adalah menjadi hiburan pendengarnya. Di umur 9 tahun, beliau ceramahnya tentang bagaimana orang tua itu mesti mendidik anak-anaknya. Muru auladakum bis-sholati wa huwa abna'u sab'i sinin. Rasulullah berpesan, perintahkan anak-anakku untuk melaksanakan sholat ketika dia dalam berusia 7 tahun. Waqribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka wa huwa abna'u 'ashra, dan pukullah mereka kalau sudah usia 10 tahun masih tak mau sholat. 7 tahun suruh perintah terlebih dahulu. Umur 10 kalau masih melanggar suruh pukul. Bahkan dalam istilah lain, umur 15 kalau masih tidak mau sholat, ada yang mengatakan lebih baik dihilangkan saja. Sesungguhnya Bapak Ibu menyediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini adalah inti dari ajaran Islam. Alangkah buruknya reputasi seseorang yang meninggalkan sholat apalagi secara sengaja. Iblis laknatullah, mereka itu siapa itu? Orang alim, penduduk surga, terhormat dan mulia. Tapi mereka diturunkan ke bumi lantaran kenapa? Tidak mau sujud kepada Adam. Lantas kita tidak sholat tetapi tidak mau sujud
dalam salatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar lagi dari kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu terlahir sudah dalam keadaan yatim. 2 bulan di dalam kandungan, ayahanda wafat meninggalkannya. Ada riwayat yang mengatakan ayahnya Abdullah meninggal ketika sedang melakukan perjalanan untuk berdagang. Riwayat lain dikatakan beliau sedang melakukan perjalanan untuk menuju kebun kurma sebagaimana perintah ayahnya Abdul Muthalib. Kemudian umur 6 tahun Nabi kembali ditinggalkan oleh ibundanya. Umur 6 tahun ini masih seumuran anak kelas TKB. Tahun depan mau masuk SD. Nabi sudah yatim piatu, tidak memiliki ayah dan ibunya. Karena beliau adalah seorang yang yatim, beliau paham betul bagaimana rasanya menjadi anak yatim. Maka oleh sebab itu Rasulullah itu amat sangat sayang kepada yang namanya anak-anak yatim. Apa sabda Nabi? Barang siapa yang menyantuni anak yatim. Bagaimana bunyinya? Barang siapa yang menyantuni anak yatim, sesungguhnya pada hari akhirat nanti di surga dia akan seperti ini dengan kata Rasulullah. Ana wa kafirul yatim hakada wa hakada. Seperti ini dan ini, seperti jari tengah dan jari ujung. Sedekat itu kita dengan Rasulullah nanti pada hari akhir. Dalam sebuah riwayat diceritakan tepat pada suatu hari di pagi hari raya. Hari raya itu adalah hari di mana umat Islam bergembira semuanya. Anak-anak bermain berlari-lari di sana-sana. Mereka bersenang-senang dengan teman-temannya, mengenakan pakaian baru, punya mainan baru. Itu pun terjadi pada masa Rasulullah. Namun di suatu pagi Rasulullah di pagi hari raya, beliau melihat ada seorang anak yang agak terpisah dari teman-temannya. Anak ini sendirian dalam keadaan murung sambil menangis. Kemudian Rasulullah menyambanginya. Wahai anak kecil, kenapa engkau bersedih? Anak kecil ini tidak tahu kalau yang berbicara dengannya adalah Rasulullah. Apa katanya? Tinggalkan aku wahai orang tua. Anak kecil, kenapa engkau bersedih? Bukankah ini hari raya? Seharusnya engkau bersenang-senang sebagaimana teman-temanmu yang lain. Wahai orang tua, jangan ganggu aku, biarkan kamu sendiri. Setelah dibujuk rayu oleh Rasulullah, barulah kemudian dia menceritakan, wahai anak kecil, kenapa engkau bersedih? Barulah dia berkata, wahai orang tua, bagaimana aku tidak bersedih? Ayahku telah wafat dan perang bersama Rasulullah. Aku tidak lagi punya ayah yang menyayangi aku. Aku tidak punya lagi orang yang mengasihi aku sebagaimana teman-temanku yang lain. Kemudian ibumu dia menikah lagi dengan lelaki lain, yang lelaki itu kerjaannya adalah untuk merampas harta peninggalan ayah. Sehingga tak ada lagi yang tersisa. Tak ada lagi makanan, tak ada lagi pakaian, tak ada lagi yang memberikan kasih sayang. Itulah sebabnya aku menangis. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai anak kecil, maukah engkau sekiranya engkau itu kuangkat sebagai anak? Anak ini masih terdiam. Rasulullah mengulangi perkataannya, wahai anak kecil, maukah sekiranya engkau kuangkat sebagai anak? Aisyah jadi ibu,
Fatimah jadi saudarimu, Ali jadi saudara, Hasan dan Husain jadi saudara-saudara. Bahkan si anak ini sadar ternyata yang berbicara dengannya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Langsung dia berkata, siapa yang tidak mau diangkat anak oleh engkau wahai baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian anak ini dibawa pulang ke Rasulullah, diberikan perhatian, diberi kasih sayang, diberi makanan, diberi pakaian baru, diberi celana baru lengkap dengan semua fasilitas yang ada padanya. Kemudian dia pun kembali kepada teman-temannya. Teman-temannya yang tadi sudah kasih bergembira merasa aneh, lalu berkata, wahai fulan, tadi engkau bersedih, sekarang engkau sedang tertawa. Apa yang terjadi? Si anak ini berkata, tadi aku tidak punya orang tua, sekarang Aisyah adalah ibuku. Tadi aku tidak punya ayah, sekarang Rasulullah adalah ayahku. Aku tidak punya saudara, tidak punya orang yang mengasihi, sekarang Fatimah dari saudaraku, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, mereka adalah keluargaku dan mereka memberikan kasih sayang yang luar biasa kepadaku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa bentuk kasih sayang Rasulullah kepada anak yatim. Pernah saya mendengar sebuah riwayat bahwa di akhirat nanti ketika semua umat hendak telah berbaris untuk masuk ke dalam surga, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau adalah manusia pertama yang akan menginjakkan kakinya di dalam surga. Selepas Nabi masuk surga yang pertama, kemudian beliau menoleh ke belakang. Beliau ingin tahu siapa kira-kira orang yang nomor 2 masuk surga. Ternyata dalam riwayat itu disebutkan ketika Nabi menoleh pandangannya, yang ada tepat di belakangnya tidak lain adalah seorang perempuan. Bukan laki-laki tapi perempuan orangnya nomor 2 masuk surga. Lalu Nabi bertanya, wahai fulan, apa amalan yang engkau kerjakan sehingga engkau menempati urutan ini? Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya aku telah mengasuh, membesarkan, memberi makan, mendidik, membina dan mengelola anak-anak yatim. Subhanallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memuliakan anak yatim adalah ladang pahala bagi kita semua untuk meraih derajat yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan nantinya kita semua ditempatkan dalam surga yang terbaik bersama dengan bertetanggaan dengan para nabi dan rasul. Sesungguhnya surga tempatnya para nabi itu adalah tempat yang istimewa. Sesungguhnya sebutir debu dalam surga itu lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Bukan satu petak tanahnya, tapi satu butir debunya lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Barangkali waktulah yang telah memisahkan kita. Mudah-mudahan setiap cerita informasi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pesan terakhir yang hendak ingin kami sampaikan. Sesungguhnya kita manusia ketika lahir ke dunia dalam keadaan menangis, sementara keluarga kita tertawa bahagia menyambut kedatangan kita. Maka semasa hidup ini hendaklah manfaatkan sebaik mungkin untuk kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar nanti ketika giliran kita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
keluarga kita menangis, sedangkan kita dalam keadaan berbahagia, bergembira. Barangkali demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan lakin 'alam wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika al-karim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut. Rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa naj'alna min an-nar wa 'afwan 'inda al-hisab. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Wahai Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya meminta ya Allah, ya Allah bila dzambil 'azim ighfir lana. Wahai Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Akramul Akramin, wahai Engkau Zat yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Rabbana la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami berlutut dalam dosa, berlutut dalam kesalahan. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Allah Zat yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Teguhkanlah hati kami di atas agama ini, kokohkanlah hati kami di atas ketaatan-Mu. Allahumma a'inna ya Allah, bantu kami ala dzikrika, bantu kami dalam rangka berzikir mengingat-Mu, wa syukrika, bersyukur atas segala nikmat-Mu, wa husni ibadatik, agar senantiasa taat beribadah kepada-Mu. Rabbana la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Ya Allah, janganlah Kau angkat pemimpin kami orang yang tidak takut kepada-Mu dan tak sayang kepada kami ya Allah. La musafira illa wasalta. Saudara kami yang musafir dalam perjalanan, sampaikan mereka kepada tujuannya ya Allah. Wala mayitan illa haita. Saudara kami, keluarga kami yang telah wafat meninggal dunia, curahkanlah ampunan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya salah satu daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Wala taj'al qabrahum hufatan min hufadil niran. Janganlah menjadikan kubur mereka salah satu daripada lubang neraka. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana saghira. Wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana bi husnil khatimah wa la tahkum 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dengan ceramah yang disampaikan oleh Ustaz tadi, semoga bermanfaat bagi kita semua
dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita di penghujung acara pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum